Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi akan mempelajari matematika peminatan kelas 10, yaitu materi persamaan eksponen untuk bentuk yang kelima, yaitu fx pangkat gx sama dengan 1 dengan syarat fx tidak sama dengan gx. Oke, jadi ada langkah-langkah penyelesaiannya. Jadi di sini ada 3 kemungkinan. Jadi kemungkinan pertama dulu kita kerjakan, yaitu gx sama dengan 0, yang kedua fx sama dengan 1, dan yang ketiga fx sama dengan negatif 1 dengan syarat gx harus genap. Contohnya, kita akan menentukan himpunan penyelesaian dari bagian A, yaitu 4x kurang 3 berpangkat 3x tambah 6 sama dengan 1, dan bagian B yaitu 5 kurang 2x berpangkat 3 tambah 2x kurang x pangkat 2 sama dengan 1. Nah, cara penyelesaiannya ini kita selesaikan bagian A terlebih dahulu. Nah, dari sini kita tentukan yang mana fx-nya, yang mana gx-nya. Jadi yang fx itu adalah yang ini, ya, basisnya. Kemudian yang gx itu adalah eksponennya atau pangkat. Jadi fx sama dengan 4x kurang 3 dan dx-nya adalah 3x tambah 6. Selanjutnya kita selesaikan untuk kemungkinan yang pertama, yaitu gx kita sama dengan kan 0. Yang mana itu gx? Yang ini 4x kurang 3 itu kita sama dengan kan dengan 3x tambah 6 itu kita sama dengan kan dengan 0. Maka 3x sama dengan negatif 6, dari positif berpindah ruas menjadi negatif, atau kedua ruas kita kurangkan 6, itu sama dengan negatif 6/3, jadi x kita peroleh negatif 2. Selanjutnya yang kemungkinan kedua, yaitu fx sama dengan 1, yang mana fx-nya yaitu 4x dikurang 3. Maka 4x kurang 3 itu kita sama dengan kan 1. Selanjutnya 4x itu 1 ditambah 3. Jadi ini negatif menjadi positif. Kemudian 4x sama dengan 4. 1 tambah 3 kan 4. Kemudian x sama dengan 4/4 dan kita peroleh x sama dengan 1. Selesai untuk kemungkinan yang kedua. Kita selesaikan untuk yang kemungkinan ketiga. Di sini fx sama dengan negatif 1. Yang fx yang mana tadi? 4x kurang 3. Nah, itu kita sama dengan kan negatif 1. Maka 4x sama dengan negatif 1 ditambah dengan 3. Maka negatif 1 tambah 3 itu kita peroleh 2. Sehingga kita tuliskan 4x sama dengan 2. Dan x sama dengan 2/4. Atau kita sederhanakan menjadi 1/2. Nah, selanjutnya karena di sini ada syaratnya bahwa gx itu harus genap, ya. Di sini ada syarat bahwa gx itu haruslah genap. Karena harus genap berarti kita harus substitusi x yang kita peroleh yaitu 1/2 ke gx-nya, yaitu 3x tambah 6. Oke, kita substitusi, kita ganti semua yang variabel x menjadi 1/2, maka g 1/2 sama dengan 3 kali 1/2 tambah 6, 3/2 tambah 6, kita samakan penyebutnya, 6 ini menjadi 12/2, 3 tambah 12 itu adalah 15/2, 7,5. Nah, apakah 7,5 ini merupakan bilangan genap? Tentu saja bukan. Jadi karena 7,5 itu tidak genap, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang ini, yaitu yang x sama dengan negatif 2 dan yang x sama dengan 1. Jadi yang 1/2 ini tidak termasuk, ya. Tidak termasuk himpunan penyelesaian. Jadi hanya ada 2, yaitu negatif 1 dan 1. Oke, selanjutnya kita ke bagian B. Jadi bagian B sama caranya dengan bagian A tadi. Kita tentukan dulu yang mana x-nya, yang mana fx-nya dan yang mana gx-nya. Fx-nya adalah 5 kurang 2x dan gx-nya adalah
3 ditambah 2x kurang x kuadrat. Setelah kita tentukan fx dan gx-nya, kita kerjakan untuk kemungkinan pertama, yaitu kita harus sama dengan kan 0 untuk gx-nya. Gx-nya yang mana? Yang pangkat ini, yang eksponen ini, yaitu 3 tambah 2x kurang x kuadrat sama dengan 0. Nah, selanjutnya ini kita faktorkan. Agar mudah kita faktorkan, kita kalikan saja ini semua negatif. Kalau kita kalikan semua negatif, berarti yang positif ini akan menjadi negatif, kemudian yang negatif ini akan menjadi positif. Ini negatif, x kuadrat menjadi positif, positif menjadi negatif, positif 3 menjadi negatif 3. Jadi kita kalikan dengan negatif agar mudah kita akan faktorkan. Kalau kalian tidak mau mengubah ke negatif, kalian tidak mau kalikan negatif juga tidak masalah. Oke, selanjutnya kita faktorkan. Jadi kita cari faktor dari negatif 3. Faktornya dari negatif 3 yang dijumlahkan itu adalah negatif 2. Oke, tentu saja adalah berapa? Ayo, berapa? Tentu saja berapa? Ya, tepat sekali, yaitu 1 dan negatif 3. 1 kali negatif 3, negatif 3. 1 tambah negatif 3 adalah negatif 2. Jadi faktornya adalah x tambah 1, x kurang 3. Nah, x tambah 1 yang terlebih dahulu kita sama dengan kan 0, maka kita peroleh x sama dengan 1. Atau selanjutnya yang ini x kurang 3 sama dengan kan 0, maka kita peroleh x sama dengan 3. Selesai untuk kemungkinan yang pertama, kita lanjut untuk kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang kedua yaitu fx-nya kita harus sama dengan kan 1. Jadi fx-nya sama dengan 1, maka kita peroleh 5 kurang 2x sama dengan 1. Kita cari nilai x-nya lagi ya. Kalau kita cari nilai x-nya lagi, maka kita peroleh negatif 2x sama dengan 1 kurang 5. Selanjutnya kita peroleh lagi negatif 2x sama dengan negatif 4. Dan x kita peroleh negatif 4 per negatif 2. Hasilnya adalah 2. Selesai untuk kemungkinan kedua, kita sudah peroleh x-nya. Kita lanjut ke kemungkinan yang ketiga, yaitu fx sama dengan negatif 1. Kemudian 5 kurang 2x sama dengan negatif 1. Maka negatif 2x sama dengan negatif 1 kurang negatif negatif 1 kurang 5. Negatif 1 kurang 5 kita peroleh negatif 6. Selanjutnya kita cari x-nya. Negatif 6 per negatif 2, maka x kita peroleh 3. Nah, tadi syaratnya harus genap ya di sini untuk kemungkinan 3 untuk gx-nya. Jadi, x yang kita peroleh yang 3 ini kita substitusi lagi ke 3 tambah 2x kurang x kuadrat. Jadi, kita ganti lagi semua variabel x-nya menjadi 3. Maka G3 sama dengan 3 tambah 2 kali 3 kurang 3 berpangkat 2. Jadi X-nya sudah hilang, kita ganti 3. Maka 2 kali 3 kan 6, 3 pangkat 2, 9. Kita peroleh 0. Nah, 0 itu kan bilangan genap. Ya. 0 adalah bilangan genap. Maka himpunan penyelesaian yang mana? Termasuk semua ya. Termasuk semua. Yaitu ini masuk, ini masuk, ini juga masuk, kemudian yang ini juga masuk. Nah, karena di sini sama, di sini x-nya 3, di sini juga x-nya 3, kita ambil salah satu saja, ya, karena sudah sama. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1, 2, dan 3. Bagaimana? Mudah bukan? Oke, karena kalian sudah menyelesaikan persamaan eksponen, selanjutnya selanjutnya saya di sini ada latihan, silakan kalian kerjakan di buku kalian. Ini saya berikan latihan agar kalian semakin bisa dalam mengerjakan persamaan eksponen. Karena matematika itu semakin banyak berlatih, maka kita akan semakin bisa mengerjakannya, semakin mudah mengerjakannya. Oke, jadi di sini ada 2 soal, caranya sama seperti yang saya berikan tadi. Jadi
Yang pertama kita harus tentukan dulu yang mana Gx dan yang mana Fx. Setelah itu kita kerjakan kemungkinan tiga kemungkinan. Yang pertama dulu yaitu Gx kita harus sama dengan K0. Yang kedua Fx kita sama dengan K1. Yang ketiga Fx sama dengan K-1. Tapi di kemungkinan yang ketiga ini ada syarat bahwa setelah kita peroleh X, kita substitusi ke Gx. Jika hasilnya adalah genap, maka X yang kita peroleh itu masuk ke himpunan penyelesaian. Jika tidak, maka tidak termasuk himpunan penyelesaian. Oke, bagaimana? Mudah bukan? Selamat bekerja, semangat bekerja, dan semangat belajar dari rumah. Sampai ketemu di video selanjutnya, yaitu kita akan belajar mengenai bentuk yang keenam. Semoga video yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.